Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Post Horror, channel yang membahas cerita-cerita misteri dan cerita-cerita horor. Untuk kalian semua yang baru saja menemukan video ini di beranda dan belum subscribe, saya sarankan kalian semua untuk subscribe dulu ke channel kami agar kalian bisa mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Dan saya juga ingin mengingatkan bahwa Post Horror akan uh, mengupload video baru setiap hari Kamis pukul 7 malam. Jadi jika kalian subscribe, kalian akan mendapatkan notifikasi update kami. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Episode kali ini, cerita ini saya dapat dari salah satu subscriber juga. Sebut saja namanya Bakri. Kejadian ini terjadi saat COVID, yaitu pada tahun 2020 yang lalu. Pada saat itu, Mas Bakri ini adalah seorang pengusaha yang cukup sukses. Tapi di sini tidak diceritakan usaha Mas Bakri ini di bidang apa. Nah, karena waktu COVID itu sedang ada lockdown sebagainya, usaha Mas Bakri ini mengalami penurunan dan akhirnya gulung tikar. Mas Bakri pun bingung bagaimana caranya untuk memperbaiki keadaan ekonominya pada saat itu. Dan akhirnya terambillah jalan pintas, yaitu mencari pesugihan. Akhirnya setelah mengambil jalan pintas tersebut, Mas Bakri pun mendapatkan info di suatu tempat pesugihan dari seorang teman yang sebut saja namanya Asep. Nah, Mas Asep ini memberikan info kepada Mas Bakri tentang suatu tempat pesugihan yang berlokasi di gunung yang berada di Pulau Jawa. Mas Bakri pun mengajak Mas Asep untuk menemaninya ke lokasi tersebut. Kemudian Mas Bakri pun berkunjung ke rumah Mas Asep untuk membahas soal pesugihan tersebut. Setelah sampai di rumahnya, Mas Bakri pun memulai percakapannya dengan Mas Asep. Yang kebetulan Mas Asep ini sedang ada di depan rumah. Bakri menyapa Mas Asep. Lagi ngapain, Sep? Kemudian Asep menjawab, oh nggak ngapa-ngapain, cuma santai di depan rumah. Dan si Asep karena kedatangan tamu Mas Bakri ini, si Asep pun memanggilkan istrinya untuk membawakan minum kepada Mas Bakri. Dan Bakri pun memulai pembahasannya mengenai tempat pesugihan. Sep, betul nggak itu tempat pesugihan yang kamu bilang? Dan Asep pun menanyakan alasan kenapa Mas Bakri ini ingin ke sana. Tapi kenapa kamu pengen sekali buat ke tempat pesugihan itu? Emangnya kamu ada masalah apa? Dan Bakri pun menjelaskan permasalahan-permasalahannya kepada Mas Asep. Ini Sep, karena COVID ini usahaku jadi bangkrut terus tutup. Lalu masih ada beberapa tunggakan karyawan, gaji karyawan yang belum dibayar. Dan juga untuk kehidupan sehari-hari
juga susah. Ya mau gimana lagi, karena usaha sudah bangkrut. Menurutku itulah jalan tercepat yang harus kuambil. Dan Asep pun membalas, kamu sudah yakin? Apa kamu sudah siap dengan resiko-resikonya? Bakri pun menjawab yakin. Resiko apapun sudah siap saya tanggung. Bahkan nyawa sekalipun saya sudah siap. Asep pun bertanya, terus kapan kamu mau ke tempat itu? Dan Bakri jawab, kalau bisa ya secepatnya. Kamu bisa mengantarku kapan saja saat kamu sedang luang. Kemudian memikirkan jawaban dari Bakri, saya pun memutuskan, ya sudah, kita berangkat minggu depan saja, hari Kamis. Bakri pun membalas ya, oke, makasih ya Sep. Itu Mas Bakri pun berpamitan dan pulang ke rumah. Kemudian pada hari Kamis yang seperti sudah dijanjikan oleh bersama, Mas Bakri pun menjemput Mas Asep ke rumahnya. Kemudian mereka pun berangkat ke tempat pesugihan tersebut. Mereka berdua sampai di tempat pesugihan tersebut pada sekitar sore hari. Nah, langsung saja mereka berdua ini menemui juru kunci yang sebut saja bernama Mbah Katmo. Setelah itu Mas Bakri pun mengutarakan maksud dan niatnya, kenapa dia datang ke tempat ini. Kemudian Mbah Katmo pun kembali meyakinkan, kamu sudah yakin niat betul dan tahu resiko-resikonya? Dan Bakri pun menjawab, sudah Mbah, saya sudah siap menanggung resiko apapun. Kemudian Mbah Katmo memberi saran, gini Mas, untuk persyaratannya ini ada sesajen dan memerlukan uang sekian rupiah. Dan Bakri pun memberikan sejumlah uang. Ini Mbah, uangnya sekian, dan saya juga lebihkan untuk Mbah. Saya percayakan semua pada Mbah. Setelah semuanya lengkap, maka Mbah Katmo memberitahu aturan-aturannya dan memberitahu seperti bacaan atau mantra-mantra yang untuk digunakan di dalam ritual tersebut. Setelah itu Mbah Katmo pun mengantarkan Mas Bakri tempat pesugihan tersebut. Lokasinya itu terdapat di dalam goa yang gelap dan pengap. Setelah Mas Bakri sampai, disuruhlah Mas Bakri ini menunggu bersemedi sambil menyiapkan sesajen-sesajen yang tadi dibawa. Mbah Katmo memberi sebuah pesan kepada Mas Bakri agar tidak meninggalkan gua sebelum didatangi penguasa penunggu gua tersebut, atau taruhannya nyawa Mas Bakri sendiri. Kemudian setelah Mbah Katmo selesai menjelaskan, dia meninggalkan Mas Bakri sendiri di gua tersebut. Pada malam pertama, Mas Bakri sedang melakukan ritual. Ya, mungkin karena memang rezekinya Mas Bakri, pada malam pertama penguas penunggu goa tersebut mendatangi Mas Bakri dan berkata, ada keperluan apa wahai anak manusia? Sebagai penjelasan dari Mas Bakri, penguasa tersebut berwujud laki-laki gagah, dan dari bagian
perut ke bawah berwujud ular. Dan setelah ditanya seperti itu, Mas Bakri pun menjawab, gini, saya ingin kaya. Dan penguasa tersebut membalas, apakah kamu sudah tahu syaratnya dan sudah siap menanggung resikonya? Baru pun Mas Bakri pun menjawab dengan mantap, ya saya sudah siap. Nah, setelah menjawab itu, di depan Mas Bakri tiba-tiba salah satu sesaji yang berupa seekor ayam tadi disuruhnya Mas Bakri untuk memakan sesaji tersebut. Ayam tersebut adalah ayam yang masih mentah, dan aturannya dari penguasa gua tersebut tidak boleh dimuntahkan. Jadi Mas Bakri harus memakan ayam tersebut sampai habis. Nah, namun ketika Mas Bakri ini sedang menyantap ayam tersebut, Mas Bakri di benaknya muncul bayangan anaknya yang paling dia sayangi, yang sedang berteriak-teriak kesakitan. Dan Mas Bakri pun tidak menyadari bahwa seekor ayam tersebut adalah perlambangan perwujudan anaknya untuk dikorbankan. Dan Mas Bakri tidak menyadari hal tadi. Setelah selesai menyantap ayam tersebut hingga tersisa tulang saja, tiba-tiba di depannya langsung terdapat tumpukan uang dan emas yang berada di sebuah kota. Kemudian penguasa penunggu goa tersebut memerintahkan Mas Bakri untuk membawa semua uang yang ada di depannya. Lalu penguasa tersebut menghilang. Kemudian Mas Bakri pun membawa itu dan menuju ke rumah juru kunci tadi. Setelah sampai di rumah juru kunci, Mas Bakri menceritakan bagaimana dia menjalankan ritual tersebut dan sampai dia mendapatkan setumpuk uang dan emas yang berada di kota tersebut. Dan juru kunci ini pun menyuruh Mas Bakri untuk bergegas pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, Mas Bakri pun terkejut. Kenapa di rumahnya sudah ramai orang-orang? Dan mulai dari situ perasaan Mas Bakri pun tidak enak dan langsung lari menuju ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah, Mas Bakri pun kaget melihat ada seseorang yang sudah kaku dan dibalut kain kafan. Setelah didekatinya, ternyata adalah anaknya sendiri yang paling disayang oleh Mas Bakri, yang menjadi tumbal pertama karena pesugihannya. Karena ada anaknya Mas Bakri yang meninggal, maka dilaksanakanlah upacara pemakaman hingga selesai. Setelah upacara pemakaman selesai, Mas Bakri pun masih termenung. Dan sambil termenung dia pun teringat dengan harta yang didapatkannya. Kemudian dia menuju ke kamarnya, membuka peti tersebut dan menghitung uang. Mungkin dia mendapatkan sekitar 3,5 miliar. Di sisi lain dia sedih, dan di sisi lain dia bahagia karena dia akhirnya bisa membayar gaji-gaji karyawan yang tertunda. Dan setelah itu dia mulai bangkit usahanya, dan mulai dari saat itu dia mulai menumbalkan nyawa karyawannya setiap tahun untuk pesugihan tersebut.
Setelah beberapa tahun dia melakukan hal-hal tersebut, karyawan-karyawannya pun curiga. Kenapa setiap tahun pasti ada temannya yang meninggal? Mulailah mereka gaduh dan bergosip. Nah, mencurigai Mas Bakri menggunakan pesugihan. Setelah beberapa tahun berlalu, di tahun kesekian Mas Bakri ini kesulitan untuk mencari tumbal. Setelah sampai di hari dia tidak bisa memenuhi tumbal, maka anak yang lain pun menjadi korbannya. Maka setelah itulah dia menyesal, dia tobat, dan menemui seorang kiai untuk memutus perjanjian dengan penguasa penunggu goa. Dan mulai dari saat itu dia mengabdi di salah satu pesantren milik kiai dia yang menolong dia tadi. Nah, dari cerita salah satu subscriber tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa jangan sampai salah berbuat ketika kita sedang mengalami kesusahan. Kita harus berpikir apa resikonya ketika kita mengambil sebuah tindakan. Nah, cerita dari subscriber ini bisa kalian like, kalian share juga ke teman-teman kalian apabila kalian menyukai ceritanya. Dan apabila kalian punya teman-teman yang juga menyukai cerita horor. Nah, jika kalian ingin cerita kalian dibacakan oleh kami, seperti cerita salah satu subscriber ini di episode kali ini, kalian bisa DM ke Instagram kami, ke TikTok, dan ke email kami yang sudah kami tulis di deskripsi. Dan saya juga mengatakan terima kasih sekali lagi kepada kalian semua yang sudah menonton kami hingga episode kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.